Cerdas dengan bermain. Terkadang banyak orang tua ataupun guru yang melihat bermain adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal dalam permainan di situ tertitipkan bagaimana anak-anak cerdas secara emosi. Mereka akan belajar tentang kesabaran. Mereka akan belajar tentang ketekunan. Mereka pun akan belajar tentang bagaimana kedisiplinan. Sebagaimana ketika mereka bermain paku masuk ke dalam botol. Lihatlah bagaimana anak-anak ini berusaha dengan sabar, tekun, fokus, bagaimana paku masuk ke dalam botol sehingga mereka merasakan kegembiraan, mereka merasakan kebahagiaan, sekaligus mereka harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat. Ketika mereka berkompetisi, maka sesungguhnya mereka juga belajar bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan waktu, momentum. Kebahagiaan ada di sini. Memang sebagian kecewa karena mereka ada yang kalah, ada yang menang. Disinilah anak-anak kita belajar cerdas emosi melalui permainan-permainan yang mereka lakukan. Ayo, siapa yang paling cepat? Disinilah mereka akan belajar bagaimana menerima kekalahan dan mengakui kelebihan lawan. Disinilah mereka belajar bagaimana menyusun strategi-strategi, sehingga terkadang mereka harus belajar bagaimana belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Permainan-permainan seperti ini memang semestinya sering dilakukan untuk putra-putri kita. Dengan biaya yang relatif murah, dengan alat-alat yang sederhana, namun hasilnya tidak sederhana. Lihatlah bagaimana mereka saling mendukung, mereka saling support, mereka saling memberikan dukungan. Dan disinilah mereka akan merasakan kebahagiaan dan bukan sekedar bermain game, bukan sekedar bermain gadget. Karenanya para orang tua dan juga guru sudah selayaknya di saat pandemi seperti hari ini, transformasi dari pasca pandemi ke dalam aktivitas-aktivitas nyata yang menjadikan putra-putri kita bahagia. Lihatlah bagaimana mereka harus belajar sabar, belajar jujur, belajar disiplin, dan juga mendukung satu dengan yang lainnya. Dengan bermain bersama, mereka memiliki kenangan. Dengan bermain bersama, mereka memiliki keakraban. Dengan bermain bersama, mereka memiliki kebahagiaan. Suatu hari nanti, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah berpisah karena tuntutan pendidikan ataupun aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya, mereka bisa saling bercerita bagaimana mereka dulu masa kecilnya, bagaimana mereka dulu saling bersama, mereka dulu saling membersamai, saling dukung, dan saling mengisi. Permainan-permainan yang diberikan tidak harus dari bahan-bahan yang mahal. Cukup dengan plastik yang diisi air, tali rafia yang menggantungkan di sana plastik yang sudah terisi air tersebut. Kemudian matanya ditutup dan anak-anak ini dengan kejujuran bagaimana mencari air yang ada di dalam plastik, menonjoknya, dan siapa yang paling cepat menghancurkan atau memecahkan air tersebut berarti dia menang. Di sini mereka belajar tentang bagaimana jujur terhadap diri. Memang dalam permainan ini tentu ada satu atau dua orang anak yang berusaha untuk curang. Disitulah kita bisa memberikan nasihat. Disitulah kita bisa memberikan arahan. Dan sebagai juri, kita harus semestinya adil. Lihatlah bagaimana perjuangan salah satu orang anak ini. Seorang anak ini berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Bahkan terkadang teman-temannya memberikan sebuah tantangan dengan diputar-putar lebih. Disinilah kadang-kadang mereka bisa melihat bagaimana sebuah permainan bisa menjadikan kita lebih sabar. Permainan bisa menjadikan kita lebih tekun. Dan permainan menjadikan kita harus tetap fokus dan disiplin. Ayah bunda, bapak dan ibu yang luar biasa, permainan-permainan ini kelihatan biasa, namun akan menghasilkan sesuatu dampak yang luar biasa. Dampak kebersamaan, dampak kejujuran, dampak kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka mengisi waktu-waktu mereka bukan hanya sekedar menyendiri dengan ego atas dirinya sendiri. Semoga suatu hari nanti mereka akan mengenang bagaimana mereka pernah bersinergi, bagaimana mereka pernah bekerja sama, bagaimana mereka saling memberi, saling mengisi, saling support, dan yang terpenting adalah mereka menjadi bagian dari histori, yaitu sebuah sejarah. Bukan sekedar bisa bercerita,
tapi mereka adalah pelaku dari cerita itu sendiri. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang luar biasa, lihatlah bagaimana mereka berusaha untuk menjadi sebuah tim. Bagaimana mereka harus sabar menarik dan mengulur. Bagaimana mereka memiliki tugas. Paku ini masuk ke dalam botol, dan di sini bukan sekedar pakunya, bukan sekedar botolnya, tapi mereka belajar berkomunikasi. Mereka belajar berkoordinasi, dan yang terpenting adalah mereka belajar bagaimana saling memberi dan mengisi. Permainan-permainan seperti ini adalah sebuah permainan yang akan menjadikan mereka suatu hari nanti akan tertawa ketika mereka melihat dan menyaksikan videonya, ketika mereka melihat dirinya yang dulu sedemikian kecil, kompak, dan saling memberikan support, saling memberikan aktivitas positif, dan ini adalah sebuah kenangan. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang luar biasa, mengapa anak kita suka bermain gadget? Karena kadang-kadang kita tidak memfasilitasi mereka. Mengapa mereka suka dengan aktivitas-aktivitas sendiri? Karena kita tidak memberikan ide gagasan untuk membersamainya. Inilah sebuah kebahagiaan. Inilah kenyamanan. Inilah kenangan. Inilah yang semestinya kita buat, kita ciptakan untuk anak-anak kita, untuk buah hati kita, sehingga suatu hari nanti mereka akan mengatakan, saya bahagia. Saya bahagia. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai bertemu pada permainan-permainan kreatif berikutnya.